Malam ini, tim percaya nggak percaya menuju lokasi yang terletak di Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah tanah kosong yang dulunya digunakan untuk bangunan kampus. Tanah yang luasnya sekitar 2 hektar ini ditumbuhi tanaman-tanaman liar, beberapa pohon besar, dan dibiarkan tanpa penerangan. Ferry Mariadi kali ini akan bergabung dengan kami untuk merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di lokasi ini. Selamat malam pemirsa, saya Adi Nugroho dalam tayangan Percaya Nggak Percaya. Suatu tempat dikatakan bernuansa gaib jika keadaannya tidak terawat dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Mungkin apa yang saya katakan ini tidak selalu benar, tapi tidak ada salahnya jika kita menyadarinya. Dengan dialog alam misteri dan buka mata batin berikut ini, setidaknya kita bisa menyadari keberadaan mereka di sekitar kita. Pemirsa, melalui perantara tubuh manusia, mereka dapat berkomunikasi dengan kita. Hal ini disebabkan karena panca indera kita yang terbatas untuk bisa merasakan keberadaan mereka. Dan dengan dialog alam misteri berikut ini, kita akan lihat semua itu. Mari kita ke pohon ini ya, untuk melihat bagaimana kegaiban-kegaiban yang Allah berikan kita nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kir, Nong, pegang Nong, pegang. Diam. Pegang. Ini dia, ini yang masuk siluman ular, dan dia ada kekuatannya. Coba Gi. Bangun. Ini dari pohon sini. Saya sadarkan dulu, takut kelamaan bahaya. Kuat. Jadi ini siluman ular, dia tidak mau memberikan nama dia, cuman dia berbentuk ular, kayak ular kobra gitu, besar gitu ya. Mari kita lihat ini. Hati-hati, ini ada.
bisa pegang panas sekali tadi. Siang siluman ular ini memang ada di dalam sini, jadi dia seperti menamakan ini pusaka, ya, keris pusaka mustika ular. Ini khasiatnya bisa ada buat kekuatan dan pengasihan gitu. Warna ularnya apa, Pak? Ini keijo-ijoan, ininya putih. Ya, putih. Dia punya perut itu putih. Nah, di sininya kalau manusia gimana ya, jidat. Kalau manusia dijidat ya, dijidat itu kuning. Malam ini, tim percaya nggak percaya menuju lokasi yang terletak di Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah tanah kosong yang dulunya digunakan untuk bangunan kampus. Tanah yang luasnya sekitar 2 hektar ini ditumbuhi tanaman-tanaman liar, beberapa pohon besar, dan dibiarkan tanpa penerangan. Karena sudah tidak dipergunakan pemiliknya lagi, maka beberapa pedagang menggunakan lokasi ini untuk menitipkan gerobak dagangannya. Dan dari merekalah beberapa kesaksian penampakan kami dengar. Ferry Mariadi kali ini akan bergabung dengan kami untuk merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di lokasi ini. Akankah dia mendapati penampakan-penampakan ini? Pemirsa, tempat ini mungkin terasa begitu misterius, tapi dengan keingintahuan yang lebih, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawabannya. Dan bersama saya sekarang ini sudah ada Ferry Mariadi. Dengar-dengar juga Ferry begitu peka ya untuk melihat penampakan-penampakan. Benar begitu, Fer? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Kalau lagi mood, peka. Tapi lebih peka kalau misal perutnya lagi lapar, jadi lapar. Jadi lapar, tapi Enggak, itu bercanda. tapi pernah ngeliat nih sekali Pernah, gitu. pernah. Apa bentuk ini, Fer? Manusia sih. Manusia? Pasti. Bentuknya perempuan, laki-laki? Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Oh, sering ya? Ada. Terakhir sih beberapa bulan yang lalu. Dan sebelumnya? Sebelum-sebelumnya kalau misalnya lagi apa ya namanya, lagi mood gitu istilahnya, sering aja. Sering lihat ya? Cuman kalau yang namanya bentuknya selain manusia belum pernah. Belum pernah ya? Paling mentok pocong. Oh, yang bentuk pocong pernah lihat tapi ya. Kalau di sekitar sini udah berasa belum ada mungkin sesuatu yang mendekat atau mungkin ada bentuk-bentuk bayang-bayang yang mengganggu gitu? Belum ya? Kalau sebelah di sini saya ngerasain ada Adi Nugroho. Wah, Adi Nugroho. Enggak, saya belum ngerasain kalau ini. Belum ngerasa apa-apa ya? Oke, mungkin kita lebih jelasnya bagaimana keadaan di sini, apakah emang betul-betul misterius atau mungkin juga banyak penampakan atau tidak di sini, kita langsung tanya Pak Leo aja kali ya. Oke, Pak. Pak Leo? Ya. Udah ada sesuatu yang dirasain mungkin di sini, Pak? Ya, saya hanya merasa begini. Ini yang pasti kan pohon ini kan sangat besar sekali. Ya. Orang mengatakan pohon besar itu identik dengan hal-hal yang berbau spiritual, gaib ya, angker. Ya, saya juga merasakan hal itu, tetapi saya hanya melihat tidak terlalu luar biasa, tidak terlalu karena mobilitasnya. Dia berada di tengah pemukiman ya, dan banyak aktivitas yang terjadi di sekitar sini sehingga tidak terlalu luar biasa hal yang nampak di sini. Tetapi memang dia ada satu penampakan perempuan ya, dan seorang laki-laki KT cebol gitu. Yang dari tadi itu ini di pertemuan pohon ini. Tadi saat kalian bicara berdua saya memandang ke situ. Hanya itu yang terlihat di saya. Lu deket-deket sini, Di. Di sini dari pertemuan ini yang saya rasakan ada apa? Energi, Pak? Ada energi di sini dan di sini mereka sering sekali muncul. Dari kami ikut saya. Ya, Pak. Nggak ada apa-apa.
Kamu geser ke kiri sekarang tangan kamu. Kiri terus kiri. Oke, di situ. Agak atas. Apa yang kamu rasa? Nggak ada Pak. Nggak ada sama sekali. Di ujung tangan kamu juga kamu nggak ngerasakan apa-apa. Enggak. Dari tadi kamu berdiri di sini apa yang kamu rasakan? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa juga. Sama sekali tidak ada pressure, tidak ada apa-apa. Oke, kita pindah. Yuk. Jadi dari tadi dia berdiri di sini, cuman Adi tadi sempat mengkonfirmasi ke saya. Apa kamu lihat tadi, Adi? Biasanya saya berasanya seperti dekat banget di sebelah kanannya, tapi begini tadi tuh udah sejarak segini kali Pak. Udah bebayang tuh udah sebelahnya banget. Nah, itu sih gitu tadi. Itu Ada tadi. taksi nggak? Saya mau pengen pulang. Tadi juga Pak Leo bilang itu perempuan Pak ya. Perempuan. Kamu juga melihat itu ya? Saya sih nggak tahu itu berasa aja sih. Di sebelah sini memang. Makanya saya bilang. Jadi dari tadi sengaja kalau kamu tahu semua kru tadi kita semua mundur jauh untuk membiarkan dia untuk mendekat ke kamu. Kamu lihat aktivitas pohon yang ini. Kamu lihat. Iya. Gitu-gitu. Tuh. Yang lain padahal enggak ya? Iya. Itu kenapa dia lewat situ apa? Dia memang di situ dari tadi dia berdiri. Dari tadi dia berdiri di situ. Oke. Kita ke sana Pak. Iya. Kenapa? Ini seperti bahasa gampangnya kita bicara ini seperti kuntilanak, Adi. Gimana Pak posisi sekarang? Sekitar sini. Sekitar sini di rimbunan pohon pisang ini. Sama tadi di sebelah situ ada aktivitas, cuman saya nggak melihat secara jelas itu apa, tapi dia beberapa kali melintas begitu dengan badannya gitu. Saya tidak bisa melihat jelas itu seperti apa gitu. Tapi yang jelas di sini kuntilanaknya ada di sini. Ferry mau coba lagi. Gini, sekali ini saya cuma mohon ada satu konsentrasi yang cukup penuh dari kami. Jadi memang dengan kita berusaha memfokuskan pada satu titik itu yang akan sangat membantu kita untuk bisa menggali atau paling tidak berusaha mengetahui satu rahasia Allah lagi tentang goib ini tadi ya. Jadi saya akan lepas kamu di sekitar sini. Enggak. Kita coba, saya akan lepas kamu dulu sendiri di sini sebentar. Mungkin dengan Adi ya. Saya akan dampingi dengan Adi ya, dengan Adi. Karena saya akan pinjam matanya Adi dan saya akan gunakan kekuatan dia untuk menuntun kamu untuk menemukan gampangnya penampakan itulah. Syukur-syukur kuntilanaknya ketemu. Ya. Tapi mungkin kamu jangan terlalu jauh ya dia. Oke? Ya. Iya. Ferry depan berarti? Iya. Ya kita sama-sama lah. Bukan teman gue di. Aduh, jadi Di ketawa. mana Pak? Kamu antar dia pada satu titik. Oke, Pak. Harus kamu kasih dia. Makin kenceng Pak Leo. Oke, kencang Pak Leo. Tangan kamu apa yang kamu rasakan? Tangannya gemeteran atau gimana? Iya. Gemeteran Pak? Ah, Semutan juga? enggak sih, kalau semutan cuman gemeteran aja. Ini makin kenceng aja Pak Leo nih. Pak Leo. Redam, udaranya panas. Dekat sekali. Kamu dari tadi nggak ngerasa apa? Nggak bisa ngelihat. Enggak. Pemirsa, ternyata tempat ini benar-benar menyimpan banyak cerita misteri. Dan Ferry Mariadi akan mencoba membuka mata batinnya untuk mengungkap misteri tempat ini.
Saya nggak apa-apa begini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi usahakan memang saran saya kamu tidak menoleh ke belakang. Karena Jangan ya. Oke? kalau saya ada apa-apa saya teriak aja gitu. Boleh. Oke. Oke? Kenapa, Fer? Hah? Kenapa? Lihat. Pertama nggak apa-apa nih gue ngomongnya. Nggak apa-apa, nggak apa. Nah, kalau pertama sih ngerasa sorry to say bau. Bu Bangke. Terus kalau ngelihat wujudnya sih enggak, cuman kayaknya ada yang muter sini, muter. Terus yang paling ngerasa dari belakang kayak ada yang Datang dari arah mana, Fer? dari sini. Nah, tadi saya pesan sama kamu kan? Apa pesan tadi? Dia lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Terus ini terus kalau mau saya lihat gini, cuma saya ingat Paleo jangan lihat Ke belakang. gini lagi. Terus saya diem gini, bau lagi bangke. Terus tiba-tiba suka panas gitu, makanya saya sekarang keringetan. Terus kayak dari sebelah sana di balik pohon kayak ada yang lewat set set set. Nggak tahu itu halusinasi saya apa saya tadi bener-bener ngelihat. Cuman daripada Terus yang kamu bilang mengelilingi kamu tuh seakan-akan apa? nggak tahu, jadi kayak saya udah boleh nih, nggak apa nih. Jadi kayak yang ada yang muter-muter, ada yang ngeliatin gini, kayak gitu aja. Cuman saya nggak lihat bentuknya, hidungnya, matanya nggak. Itu yang datang dari mana tadi, Pak? Yang Pak Leo lihat tadi, Pak? Yang mengelilingi Ferry tadi, Pak? Bentuknya apa? Sebenarnya Dari mana mengelilinginya arahnya? Sebatas air yang kita Siram tadi, Pak ya? Pak Leo siram tadi, ya? betul. Jadi ya itulah goib ya. Itu sesuatu yang cuman pakai tadi saya pesan dengan kamu jangan noleh ke belakang karena dari rimbunan ini mereka keluar. Iya, di sini tadi Dari kita sini mereka keluar ngerasa ada yang. mendekat. Cuman ya itu bentuknya nggak bisa saya lihat. Di sini Ada makanya- berasa nafas-nafas gitu dan mereka nggak berasa, Pak? Ya? Nah ini di malam ini kan kita ngelihat sosok Ferry ini kan diliputi rasa ingin tahu, kepingin ya, dan saya yakin pengalaman dia sehari-hari aja sering dia melihat hal seperti itu. Cuma selama ini kan antara logik dia yang bermain, halusinasi kah ini atau hayalan aja segala macam itu kan yang Iya. ada di benak kamu. Jadi kalau saya boleh mengatakan Allah menitipkan sebagian kecil sekali dari satu kemampuan manusia untuk mampu memahami alam goib. Hanya persoalannya sekarang manusia harus melandasi itu dengan ketakwaan, dengan satu iman. Nah, rasa ingin tahu itu wajar, ada. Namanya sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk ciptaan Allah, apalagi kamu beraktivitas dan punya satu inteligensia, satu pendidikan, wajar kalau kamu punya rasa ingin tahu, penasaran, apapun lah yang berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Tapi yang terpenting sekali adalah kita harus mendasari itu semua dengan satu keimanan. Jadi saya punya satu tips cara buat Ferry untuk semakin hari mampu mengasah atau kamu mampu merasakan alam gaib ini. Semakin kamu mampu bersikap pasrah, insya Allah kamu akan semakin dekat dengan rahasia alam gaib ini. Melatih kepasrahan itu mungkin dengan satu cara, selain kita menjalankan ibadah kita menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, adalah berusaha untuk tidak mengingat satu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap kita, berusaha memaafkan. Belajar memaafkan. Nah, itu yang paling penting sekali. Ya, belajar memaafkan, dari situ kita akan bisa melatih kepasrahan, dari situ kita akan semakin mendekat dengan rahasia Allah. Nah, itu yang terpenting sekali. Oke? Ya. Nah, Fer, dari perjalanan kita tadi, apa sih yang udah didapetin? Apakah sudah berhasil merasakan keberadaan mereka? Kalau merasakan sih emang merasakan, cuman karena saya emang rada penasaran gitu orangnya, jadi gue pengen lihat bentuknya seperti apa. Mereka nggak mau nampakin, cuman mungkin apa sih namanya, mereka ngasih tahu, nih gue ada di sini, ini ada. Bentuknya apa ya tadi dengan mereka ada? Bentuknya nggak berasa, cuman yang namanya sekarang orang kayak lo berdiri gini, kalau ada yang gerak-gerak sebelah lo tuh Berasa tawanya ada seperti gitu ya? itu. Dan tadi sempat ada bau banget ya? Iya, di sebelah sana tuh bau. Tiba-tiba bau aja begitu? Dan pas Begitu lagi datang muter-muter, kita enggak, kita begitu datang enggak. Cuman lama-kelamaan waktu ditinggal sama Paleo sama kru PNP, baunya yang sampai set ngap gitu kayak bau bangke. Terus
gue ngerasa paling wah ini perasaan gue doang. Dari dulu gue ngerasa ini perasaan gue doang. Ada yang muter-muter ngelilingin gue. Perasaan gue doang. Gue pengen lihat bentuknya seperti apa. Ya bener, yang plek-plekan dengan mata itu bisa ngelihat ya. Sementara tadi berasa nggak kalau ada beberapa mata yang ngeliatin Ferry tadi? Enggak sih. Nggak berasa? Cuman makanya tadi gue bilang bukan mata, bukan kepala, nggak. Cuman kayak ada Mereka ada gitu ya? wujud, kalau bahasa Sundanya ngabel gedeg hiji gitu, hidung hitam gitu. Nah ngerasanya ada aja gitu. Satu, dua, terus ada yang muter-muter, ada yang jagain di sebelah kanan saya, ada yang sebelah kiri. Kalau yang dari sebelah kiri saya ngerasanya ada yang nyamperin, mundur lagi. Tapi itu saya nggak merasa bahwa itu wujudnya manusia atau binatang atau whatever. Nggak tahu. Apa berasa juga mungkin ada message dari mereka gitu, ada pesan-pesan yang mereka ingin sampaikan, apa mereka nggak suka, apa mereka juga terganggu? Nggak berasa apa? Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak juga udah menelusuri lokasi ini bersama kita, Fer. Iya, Thank you. terima kasih. Pemirsa, mengusik keberadaan makhluk halus adalah sifat dan perbuatan yang harus kita hindari. Karena jika tidak, nanti akan menjadi bumerang yang bisa merugikan kita sendiri. Ya, percaya nggak percaya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Saya Adi Nugroho, selamat malam.